Nota pembelaan pledoi ini saya beri judul Dermaga Keadilan Sengketa Bisnis Perdata menjadi kriminalisasi dengan tuduhan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang. Dia ngobrol, dia bawa buktinya, ternyata ada masalah terkiling yang biasanya juga sama Dona. Ya, kami harapkan tentunya menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Agenda sidang lanjutan, perkara dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama selebritis sensasional Nikita Mirzani kembali diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2025 kemarin. Ya, usai resmi dituntut pidana 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah pada agenda sidang sebelumnya, dalam agenda ini giliran Nikita lah yang diberi panggung untuk menyuarakan bantahan lewat nota pembelaan alias pledoi. Seolah enggan membuang waktu terlalu lama, lewat pledoi bertajuk Dermaga Keadilan Sengketa Bisnis Perdata menjadi kriminalisasi dengan tuduhan pengancaman, pemerasan, dan TPPU tersebut, Nikita dengan tegas menyebut tuntutan JPU diduga hasil rekayasa lantaran tidak berkesesuaian dengan fakta persidangan. Lantas, seperti apakah isi pledoi yang dibaca Nikita? Nota pembelaan pledoi ini saya beri judul Dermaga Keadilan Sengketa Bisnis Perdata menjadi kriminalisasi dengan tuduhan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang. Tuntutan jaksa penuntut umum kepada saya selama 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan merupakan tuntutan yang bukan lagi didasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan, bukan juga berdasarkan pada proses penegakan hukum yang benar. Maka, akan tetapi tuntutan tersebut cenderung mengandung rekayasa fakta hukum dan membuktikan bahwa jaksa penuntut umum memperlihatkan kebenciannya dan dendam pribadinya kepada saya. Hal ini jauh sebelumnya sudah saya prediksi, karena pada saat terjadi perdebatan di ruang sidang antara saya dengan jaksa, maaf saya nggak tahu namanya tapi badannya gendut, mengatakan kepada saya kalimat seperti ini, "Oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya." Minggu lalu dibuktikan dan diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya bahwa dengan adanya kalimat "oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya" yang disampaikan jaksa penuntut umum, mohon maaf lagi ya badannya gendut, kepada saya, maka saya semakin yakin bahwa jaksa penuntut umum tidak lagi mengedepankan proses penegakan hukum yang benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yaitu dengan apa yang sudah disampaikan jaksa lewat tuntutannya kan, pasti kan dipanggil ya lewat pembelaannya Mbak Niki sendiri gitu kan. Dan kami selaku penasihat hukum juga menjawab apa-apa saja yang sudah dituduhkan jaksa lewat tuntutan. Kita melakukan pembelaan. Seperti apa? Semua tadi juga berisik banget yang atau namanya mohon maaf gendut. Gue berisik, makanya dia pakai masker terus. Kan itu nota pembelaan malah diresponnya seperti orang anggap remeh gitu Kak, sambil senyum-senyum doang. Dia doang yang paling keren ya, jaksa gue doang yang paling keren, yang lain enggak. Tak berhenti sampai di situ saja ternyata, amunisi ampuh yang dipersiapkan Nikita dalam pledoi setebal 20 halaman itu. Dan salah satu yang paling mencolok perhatian, dalam pledoi kemarin, Nikita juga menguak sebuah fakta mengejutkan terkait salah satu jaksa penuntut umum yang bertugas dalam perkaranya. Di mana Nikita menyajikan sebuah kejanggalan dari tuntutan Sang JPU
dalam perkara dugaan kejahatan terhadap satwa dilindungi, khususnya terkait kasus perdagangan sisik terenggiling. Lantas, seperti apakah kejanggalan yang ditemukan Nikita Mirzani? Penanganan lanjutan perkara pidana kejahatan satwa liar dilindungi berupa dugaan perdagangan ilegal sisik terenggiling di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara nomor 734/LH/2025/PN JKT. Jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini bernama Revina Donasi Holding S.A. Jaksa tersebut sama dengan jaksa penuntut umum yang membuat, menyusun, menandatangani surat dakwaan dan surat tuntutan dalam perkara saya. Jaksa penuntut umum yang bernama Revina Donasi Holding S.A. terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumartiko dituduh melanggar ketentuan pasal 21 ayat 2 huruf C junto pasal 7A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 32 ke 1 KUHP. Akan tetapi dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum Revina Donasi Holding S.A. hanya menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumartiko 1 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Itu pun tuntutan tersebut ditunda sebanyak 2 kali, yakni pada Rabu 17 September 2025 dan Rabu 24 September 2025. Bahwa mengacu pada pasal 21 ayat 2 huruf junto pasal 40A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 1990, ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara. Tapi kenapa jaksa penuntut umum bernama Revina Donasi Holding S.A. hanya menuntut terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumartiko selama 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidiar 3 bulan penjara? Ada sebuah misteri tanda tanya besar. Hal ini jelas ada sebuah bentuk pelanggaran hukum yang fatal dan cenderung dapat saya simpulkan sebuah perkondisian seperti juga yang saya rasakan dilakukan jaksa penuntut umum sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seneng banget, aku tuh suka banget sama gua karena aku juga punya anabul kayak anak aku sendiri. Jadi pas dengar itu tadi aku kaget banget loh. Jadi sebenarnya ada yang kurang sih dari kami kita itu. Jadi undang-undang itu Iya. mengatur pidana minimal. Oh, Ini kak press release ya. oh ini press release-nya. Oke guys, nanti aku bahas ini ya. Terima kasih banyak. 3 tahun dan jaksa kita temukan menuntut di bawah ketentuan minimal. Padahal itu 3 tahun itu Minimal. udah minimalnya. Dia ngobrol, dia bawa buktinya, ternyata ada masalah tergiling yang biasanya juga sama Dona. Itu kerugian negara, itu yang negara yang dirugikan. Kalau gua kan tidak merugikan negara, tapi dituntutnya 11 tahun. Ini merugikan negara, tapi dituntutnya sama Dona itu cuma setahun dan denda 20 juta. Makanya bingung kok, jomplang ya. Lebih lanjut, ibu 3 anak itu pun menyuarakan pembelaan terhadap narasi dugaan perilaku tidak sopan yang terus dihembuskan pihak jaksa penuntut umum. Satu aspek penting yang diduga kuat menjadi salah satu penyebab dari beratnya hukuman penjara yang membayangi Nikita Mirzani. Ya, lewat PD kemarin, Nikita dengan tegas membantah itu semua. Baginya, beberapa keributan yang sempat mewarnai proses hukum murni merupakan upaya mencari kebenaran. Namun disalahartikan oleh JPU sebagai perilaku kurang sopan. Lantas, seperti apakah harapan Nikita Mirzani terhadap majelis hakim yang bertugas dalam perkaranya? Bahwa selanjutnya dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum juga menyimpulkan bahwa saya bersikap tidak sopan dan merusak nama baik martabat orang lain. Tuduhan tersebut merupakan tuduhan tidak benar dan tidak berdasar. Sebab selama dalam proses persidangan, Bapak Hakim yang mulia tidak pernah memberikan statement bahwa saya berlaku tidak sopan dalam persidangan ini. Perdebatan yang terjadi dalam ruang sidang bukan untuk perbuatan saya yang tidak sopan, karena hal itu adalah hal yang wajar dalam setiap proses peradilan pidana. Apalagi perdebatan itu terjadi di depan Bapak Hakim. Ingat ya jaksa, dalam persidangan ini yang memimpin persidangan adalah Bapak Hakim yang mulia.
mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tapi perdebatan yang terjadi di ruang sidang diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai bentuk perbuatan yang tidak sopan. Saya katakan di sini, saya bukan seperti orang lain yang bisa diatur-atur oleh jaksa, dan saya juga bukan orang yang bisa mengikuti apa keinginan jaksa dari penuntut umum seperti yang selama ini dilakukan jaksa. Saya berharap Bapak Hakim yang mulia tidak seperti jaksa penuntut umum yang menganggap setiap perdebatan dalam proses persidangan ini dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak sopan. Padahal jaksa penuntut umum juga sering memulai perdebatan baik kepada saya maupun kepada tim penasehat hukum saya. Sehingga jika perdebatan dalam proses persidangan ini diartikan sebagai sebuah perbuatan tidak sopan seperti yang dikatakan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka artinya jaksa penuntut umum sendiri juga berlaku tidak sopan di persidangan ini. Seperti yang kita lihat tadi ya persidangan, kita menanggapi tuntutan dari hari ini aku jadi putri Fir'aun ya. Karena kemarin aku dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan. Tak lupa, Nikita Mirzani pun memberikan bantahan terkait dugaan pemerasan serta pengancaman yang terus disangkakan padanya. Dengan runut ia membacakan satu persatu setiap momen yang terjadi sebelum perkara ini pecah. Yang mana pihak Reza Gladys lah yang terlebih dahulu berupaya menghubungi dirinya dengan cara meminta pertolongan dari Dr. Oki Pratama dan kemudian disambungkan lewat sang asisten Makil Syahputra. Kala itu, Nikita bahkan sampai mengilustrasikan percakapan antara Makil dan Dr. Reza, serta kesaksian Dr. Reza dan At-Taubah Mufid di muka persidangan, yang mana semuanya diduga membuktikan bahwa tidak ada pencemaran dan pemaksaan dalam perkara ini. Bahwa dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum berkali-kali mengatakan dan menyimpulkan bahwa pemberian uang yang dilakukan Reza Gladys kepada Ismail Marzuki dilakukan karena terpaksa. Padahal jika mendengar bukti rekaman percakapan antara Ismail dan Reza Gladys, terdengar dengan jelas Reza Gladys meminta bantuan Ismail Marzuki. Dalam persidangan Reza Gladys dan At-Taubah Mufid memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa saksi melakukan conference call bertiga, yaitu saksi Ismail Marzuki, Dr. Oki Pratama, dan dalam percakapan itu saksi meminta tolong kepada Ismail Marzuki untuk dipertemukan dengan Nikita Mirzani. Bahwa kemudian saksi melanjutkan percakapan di telepon berdua dengan Ismail Marzuki. Pada saat saksi berkomunikasi dengan Ismail Marzuki, ada angka 5 miliar itu. Pada saat itu saksi berkata, gimana Mak, saya nggak enak, nggak apa-apa, bilang aja. Kemudian Ismail bilang, nggak apa-apa nih dok, Maya sebut nominal. Iya Maya nggak apa-apa. Maya kemudian menjawab, dari kita mintanya 5 miliar ya, dan saksi nego meminta jadi 4 miliar. Bahwa saksi sepakat dengan saksi Ismail Marzuki untuk memberikan uang 4 miliar. Bahwa saksi memberikan uang itu kepada saksi Ismail Marzuki agar Nikita Mirzani dia speak up lagi dan mau membantu saksi terkait produk Lavisya yang sering direview oleh Doktif berhenti. Bahwa dari rekaman percakapan pembicaraan antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys di atas yang dinarasikan ke dalam bentuk kalimat serta keterangan dari Reza Gladys dan suaminya At-Taubah Mufid, maka kesimpulan faktanya tidak ada pemaksaan dari Ismail Marzuki kepada Reza Gladys dalam hal menyerahkan uang kepada Ismail Marzuki sebesar 4 miliar. Apabila mengikuti cara berpikir jaksa penuntut umum, sebagaimana dalam surat tuntutannya yang menyimpulkan Reza Gladys dipaksa atau terpaksa memberikan uang, maka dapat disimpulkan sebenarnya tujuan dari Reza Gladys meminta pertolongan kepada saya melalui perantara Ismail Marzuki adalah untuk menutupi kejahatan Reza Gladys yang sudah menjual produk Lomi Buskeser yang ditempel stiker di mana produk tersebut faktanya merupakan produk kecantikan yang overclaim, overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Dengan tegas, Nikita Mirzani merincikan semua bukti-bukti yang menguatkan ucapannya bahwa peristiwa pengancaman dan pemerasan memang tidak terjadi.
Dan semua yang dipermasalahkan oleh sang seteru sejatinya sudah diatur dalam sebuah perjanjian tidak tertulis. Sehingga Nikita sampai berkata, bila mana ia terbukti melakukan tindak kejahatan berupa pemerasan dan pengancaman, maka Dr. Reza juga perlu dipidana. Dengan dugaan memperjualbelikan produk kosmetik yang berbahaya. Begitu pula dengan JPU, lantaran Nikita menduga mereka telah melindungi Reza selaku pelaku kejahatan. Bahwa jika Reza Gladys yang melakukan pemberian uang sebesar 4 miliar tersebut kepada saya melalui Ismail Marzuki dikatakan terpaksa, maka keterpaksaan pemberian uang tersebut dilakukan Reza Gladys dalam rangka untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukannya dengan demikian. Apakah saudari saksi Reza Gladys yang telah menutupi kejahatannya dapat dikatakan sebagai korban dalam perkara ini? Dan jika Reza Gladys dikatakan sebagai korban, maka hal itu akan merusak sendi-sendi keadilan dan penegakan hukum sebab akan banyak sekali orang di negeri ini yang dapat berkamuflase seolah-olah menjadi korban padahal sebenarnya dia adalah pelaku kejahatan yang harus dibasmi di negara ini. Jika saya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka secara hukum seharusnya Bapak Hakim yang mulia juga harus memberikan hukuman kepada Reza Gladys dan jaksa penuntut umum, karena jaksa penuntut umum telah terbukti melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan. Silakan menyatakan semua jaksa penuntut umum dalam perkara ini, karena mereka semua telah melindungi Reza Gladys sebagai orang yang sudah melakukan kejahatan. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat. Ya, kami harapkan tentunya menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan atas perkara ini. Kami optimis bahwa keadilan itu akan selalu ada. Apalagi kan belum ya, putusan hakim kan belum ya, gitu kan. Jadi nanti kalau kita bisa menentukan adil atau tidaknya kan setelah mendengar putusan dari majelis hakim ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.